itu bagaimana proses penegakan hukum kanun jinayah, nah, bagaimana bentuk sanksi terhadap pelaku khalwat, kemudian respon masyarakat terhadap hukum syariat, seperti itu. Nah, juga eh, penelitian ini berbentuk kualitatif, metode kualitatif karena eh, ini bertujuan untuk memahami bagaimana itu fenomena sosial. Jadi karena saya menggunakan metode kualitatif ini, jadi bukan karena apa? Karena fenomena ini itu tidak dapat diukur secara statistik saja. Nah, akan tetapi kita harus dapat memahami melalui wawancara mendalam dan analisis, menganalisis pengalaman para informan. Jadi, oleh karena itu, pendekatan kualitatif lebih tepat untuk menggali eh, kenyataan atau realitas sosial atau pengalaman subjektif masyarakat. Dan lokasi penelitian saya nanti insya Allah akan bertempat di Tapak Tuan, Aceh Selatan. Uh, Mengapa saya memilih tempat itu? Ya, karena itu adalah tempat saya tinggal dan juga Aceh Selatan, ya, Aceh yang kan dikenal secara aktif menerapkan konun jinayah, termasuk dalam penanganan kasus kalwan. Cukup, Mas Baik, Badrin? sekian dari saya. Baik. Oke. Oke, ditutup aja Mas Badrin. Bukan videonya yang ditutup Mas Badrin, pemaparannya yang ditutup atau terpental. Baik, Eh, baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup Pak Nizar, mulai dari Bapak. Baik, terima kasih. Hmm. Mohon maaf Bu Sunarti, Mas Petrian, sama Pak Fadlul. Saya off cam karena kondisi sedang kurang sehat. Saya lihat ini nanti, tapi nggak apa-apa, insya Allah masih bisa memungkinkan untuk uji daripada ditunda nanti semakin banyak PR-nya. Jadi untuk Mas Petrian, Sehat. nggih, Bu Sunarti, eh Mhm. pangapunten Bu, Ya, saya off cam gitu, nggih. ya, Jadi nggak apa-apa, Pak. ya, Mas Badrian, ini langsung saja ya, yang jenengan teliti ini seharusnya kalau jenengan ini bagus, dari sisi masalah bagus, tapi kalau dikaitkan dengan hukum keluarga, ini seharusnya adalah yang jenengan teliti harus kasus-kasus yang orangnya memang benar-benar sudah berkeluarga. Tuh, jadi bukan kholwat yang dilakukan oleh muda-mudi, bukan. Nah, itu yang pertama, Mas. Jadi supaya tidak apa ya, ya benar ini memang yang diteliti kan gini ya, hukum Islam itu kan yang namanya fikih itu kan cabangnya macam-macam. Ada fikih jinayah, ada fikih sosial, ada fikih politik, ada fikih ibadah. Nah, kita itu di fikih akwal syakhsiyahnya. Nah, supaya terhubung lebih kuat di akwal syakhsiyahnya, saya kira dan jinayah kan tetap ada, jinayahnya tetap ada, wong ini tentang konun jinayah kok ya, tetap ada. Tapi supaya terhubung kuat tadi bahasa saya karena prodi kita adalah hukum keluarga, maka apa kasus-kasus yang jenengan teliti seharusnya adalah kasusnya orang-orang yang sudah berkeluarga tapi ternyata dia melakukan kholwat. Oh itu yang pertama Mas ya. Terus kemudian Baik. yang kedua Mas Badrian sudah itu biasanya di mana? Mahkamah Syariah atau gimana? Di Tapak Tuan itu apa? Tapak Tuan itu kota kah, kabupaten atau apa? Bapak Tuan itu sebuah eh, dia Kabupaten Aceh Selatan. Ini apa namanya? Itu pusat kotanya gitu. Ada Mahkamah Agung itu, ada Mahkamah Mahkamah apa Syariah. namanya? Kejaksaan, kantor kejaksaan. Iya, Mahkamah Syariah. Berarti Tapak Tuan itu, oh kok kecamatan ya?
Tapak Tua itu kecamatan bukan? Kabupaten. Berarti, Hah? oh iya, kecamatan. Ya, makanya saya ingin tanya. Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Nah, kalau di kecamatan itu apa ada mahkamah syariah? Kan sulit, ya nggak? Oh, sulit. Iya, nggak ada. Iya. Mahkamah syariah itu adanya di tingkat apa? Kota kah? Provinsi kah? Kabupaten kah? Di kota, Di Aceh Selatan ada mahkamah di, syariah nggak? ada, Hmm? Ada. Nah, ada. kalau di kalau di Aceh Selatan ada berarti jangan di Kecamatan Tapak Tuan, tapi di Aceh Selatannya. Karena kan Oh, jenengan, di Aceh Selatan. iya, jenengan harusnya Iya, baik, neliti baik. ini di mana? Di Mahkamah Syariah kan, bukan Iya, di di Mahkamah masyarakat Syariah. kan, Iya, iya, iya. ya kan? Karena yang bertugas Mm. untuk mengadili itu kan Mahkamah Syariah, ya kan? Iya, iya, iya. Nah, makanya saya lebih senang kalau ini di Kabupaten Aceh Selatan sehingga jenengan nanti datangnya ke kalau di Kecamatan Tapak Tuan siapa yang mau jenengan teliti wong nggak ada Mahkamah Syariah di sana, Iya. ya Mm, kan? mm. Iya, iya, Nah, itu yang kedua, ya. iya, iya. Terus yang ketiga jenengan apa sudah pernah ke Mahkamah Syariahnya Aceh Selatan? Sudah, alhamdulillah. Sudah ada berapa kasus untuk kholwat yang jenis seperti itu? Untuk yang sejauh ini yang baru saya dapat akses itu, baru saya minta izin ada satu kasus gitu. Hmm? Terus Nah, mungkin perkiraan ada berapa? Masa nggak tanya sama petugasnya atau gimana, Mas? ada, saya tanya petugasnya, tapi yang baru baru diberikan draftnya itu untuk eh, tahun 2024 kemarin itu, yang 2025 ini saya minta, tapi mereka belum memberikan izin gitu, Pak. Oke. Ya, berarti jenengan nggak usah terpaku pada tahun, tapi yang penting kasusnya ada beberapa gitulah, 5 sampai 10 lah ya. 5 Oke, kasus oke. itu kalau bisa tahun berapapun monggo. Kan Mahkamah Syariah itu kan udah lama kan. Iya, Nah, udah tapi lama. catatannya itu tadi yang pertama tadi. Baik, baik. Apa kholwatnya adalah jenis kholwat yang dilakukan Ya, oleh orang yang follow-up-nya sudah berkeluarga. oleh orang berkeluarga. Mm-mm. Kemudian Ya, yang kedua, yang eh, kedua tadi kan studi apa kasusnya, di bukan di Kecamatan Tapatuan ya penelitian kan? Yang dicatat di ya Aceh Mas ya. Selatan. Yang Ya, ketiga harus ada 5 sampai 10 kasus. Terus yang oke. keempat, Baik. ini rumusan masalahnya nampaknya kurang tajam ya. Jadi kurang pas lah kalau Ya. menurut saya kurang pas. Rumusan Mhm. masalah yang semacam ini kurang pas. Kenapa? Kalau dilihat dari redaksinya ya, dilihat dari redaksinya yang pertama itu bagaimana implementasi Konun Sinai Aceh. Saya kira saya yakin itu sudah banyak sekali yang meneliti tentang itu. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap penerapan Konun Sinayah dalam kasus kholwat. Nah, ini juga sama. Jadi ini saya menyarankan untuk ada perbaikan apa namanya rumusan masalah. Baik. Ya, cukup dua saja, Mas. Ya, cukup dua saja rumusan masalahnya. Dan dengan apa? Bagaimana eh, Oke. Mhm. implementasi diganti apa namanya pelaksanaan ya? Bagaimana? Sebentar. Mhm. Ini agak sulit ini soalnya. Gini aja. Bagaimana pelaksanaan konun jinayah dalam kasus ini dicatat, Mas? Mhm. Bagaimana Mhm. pelaksanaan konun jinayah Aceh, 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 dalam Mhm. penanganan kasus kholwat, apa Mhm. bahasanya? Kasus kholwat yang sudah berumah tangga atau gimana ya? Pokoknya monggo lah, pokoknya dibahasakan Ya, dengan bahasa yang menarik dan baik. resmi lah ya. Baik. Kasus kholwat bagi pelaku yang sudah berumah tangga di Kabupaten Aceh Selatan. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana implikasi penerapan sanksi kholwat ya Mhm.
terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga pelaku. Nah, itu baru baru Baik. relevan nanti. Bagaimana implikasi Mhm. penerapan sanksi Asumsi. kholwat terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga pelaku. Itu Mas ya. Iya, iya. Baik. Terus apa namanya? Untuk metode penelitiannya jenengan kualitatif sudah benar ya. Terus teknik samplingnya tadi saya harap ada 5 sampai 10 kasus tadi ya. Oke, oke, saya Iya. kira itu saja dari saya. Selebihnya, oh ya, satu lagi ini yang paling penting. Satu lagi ini yang paling penting. Ini untuk Bu Sunarti maupun Mas Petrian. Jenengan Iya. harus punya buku pedoman penulisan skripsi itu mutlak, harus punya. Versi cetaknya harus beli di Mas Alwi. Karena tanpa itu skripsi jenengan nanti nggak ada artinya, nggak sesuai format ya. Bisa jadi malah jadi tulisan Hmm. lepas ya. Jadi tolong gimana caranya beli sama Mas Alwi buku pedoman penulisan skripsi supaya jenengan nanti karena saya lihat banyak dari teman-teman yang proposalnya ini baru proposal ya. Kalau Mhm. baru proposal oke lah mungkin revisinya nggak begitu banyak. Tapi kalau sudah skripsi itu kan yang bahaya. Sudah halamannya sudah banyak, sudah 70 halaman misalkan ternyata nggak sesuai dengan formatnya kan. Kasihan kan makanya tolong beli buku itu supaya teman-teman dalam penyusunan skripsi itu nanti bisa menyesuaikan dengan pedoman itu. Itu ya terakhir ya. Sudah Pak, Cu- Mhm. sudah beli, Oke, sudah Bu. dapat. Oke, Sudah, alhamdulillah. lanjutnya Pak Fadul monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Badrian, Waalaikumsalam. ini buku Ya, apanya ketinggalan di rumah di Aceh atau gimana, Mas Badrian? apa itu? Buku Pedoman. panduannya maksudnya, panduannya. Oh, panduannya. Ya, ada sama saya, Pak. Ada saya sudah bawa ke dibawa sini. ke Saudi, Mas. Ada sama saya. Berarti perlu dibaca ya, Mas Badrian ya. Baik, baik, Pak. Baik. Pertama yaitu terkait dengan jumlah halaman, Mas Badrian. Coba Iya, ya. dilihat jumlah halamannya. Jumlah halamannya di proposal berapa halaman maksimal. Nah, itu yang Oke. perlu diperhatikan. Iya, iya, iya. Kemudian, ini di bagian penulisan dulu ya kita bahas ya. Kemudian Mm-mm. terkait footnote atau referensi. Referensinya minim Oh, sekali, ya. Mas Badrian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 referensi. Mm-mm. Itu sangat-sangat minim sekali. Mm. Mas Badrian bawa buku ke Saudi atau untuk mencari referensi gimana cara Mas Badrian di sana? Ada kendala Mas Badrian atau langsung ke perpustakaan Saudi Mas Badrian untuk mendalami buku terkait dengan jinaya ini? Saya Mm. kurang tahu gimana Mas Badrian. Saya ada bawa buku pedoman ada bawa Buku untuk cari pedoman. ya untuk cari jurnal ya buka Mm-mm. Google Scholar gitu. Heeh. Hmm, Terus cek yang satu terkait dengan referensi jinayat, kemudian mm, masalah keharmonisan rumah tangga terkait itu dari dengan buku. dari buku, Mm, dari buku. dari Bukunya kok jurnal. nggak kelihatan di sini, Mas Badrian. Kayaknya jurnal Iya, semua ini. Satu, iya dua. jurnal ya. Oh, berarti dari jurnal juga ya, Mas Badrian ya. Mm, iya dari jurnal. Nah, terus gini, Mas Badrian, yang perlu saya klarifikasi dulu terkait dengan Mm, pertanyaannya, ya terkait dengan judul. Mas Bardia ini kan meneliti terkait tentang rumah tangga yang hancur atau terganggu keharmonisannya ya karena adanya halwat tadi. Halwat ini kan artinya sudah dieksekusi atau dicambuk ya Mas Badrian ya, iya, iya. dicambuk. Terus artinya sama dengan Pak Nizar tadi. Mas Badrian mencari subjek atau kok subjek objek penelitian yang pernah dieksekusi gitu Mas Mm, Badrian. iya,
Saya Kemudian, lebih nah gini Mas Badrian, baik. muncul masalah Mas Badrian kalau memang nanti bisa ditemukan Hmm. subjek yang apa ya, subjek yang pernah dieksekusi, kemudian kemudian orang tersebut sudah berumah tangga, apakah apakah mereka itu masih bertahan rumah tangganya? Nah, itu. Kalau misalkan kita lihat dari judul, kalau saya lihat ya secara sekilas ya judul Mas Badrian, artinya Mas Badrian orang yang pernah dieksekusi terus kembali lagi ke istrinya. Dilihat keutuhan rumah tangganya, apakah istri masih mau menerima mereka? Itu yang jadi pertanyaan Mas Badrian. Iya, 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 iya. Ya betul nggak Mas Badrian? Kira-kira Iya, seperti betul, itu. betul, betul. Nah, Iya, iya. mungkin sulit nanti. Nah, kalau misalkan saya, misalkan ada orang yang, jangan saya ya, amit-amit jangan sampai saya. Ini kalau ada orang, misalkan sudah dapat Nauzubillah min dzalik. kepergok lah istilahnya, kepergok, kemudian dibawa ke polsek, kemudian dihakimi, dihakimi, diadili, diadili di mahkamah syariah. Saya pernah loh lihat sidang mahkamah syariah, kemudian Hmm. dicambuk. Nah, eksekusinya dicambuk, dipukul, ya Mas Badrian ya. Setelah itu dibebaskan. Jadi tidak dipenjara ya, Mas Badrian ya, tidak dihukum penjara. Kemudian setelah dicambuk itu dipulang ke tempat istrinya. Nah, orang yang seperti ini mungkin nggak bisa bertahan. Artinya seperti itu. Bertahan rumah tangganya, Mas Badrian. Hmm. Saya juga belum tahu ya setelah orang itu Hmm. dieksekusi konun tadi di Mahkamah Syariah Hmm. itu apakah mereka bercerai atau tidak. Nah, mungkin Mas Badian akan lebih spesifik kalau misalkan mencari orang yang setelah dieksekusi terus istrinya memaafkan suaminya. Nah, Dan itu baru terhadap keharmonisan tadi ya. dipertanyakan keharmonisannya tadi. Gitu. Iya, iya, Maksud iya. saya gitu, Mas Badrian. Tapi Hmm. mungkin Paham, nanti paham. lingkupnya itu mungkin agak lebih gede lagi, Mas Badrian. Kalau di Hmm. daerah apa ya, di daerah Mas Badrian ini apa ya, saya rasa tidak ditemukan. Mungkin se apa tuh lebih luas lagi nggak apa-apa. Yang penting ada Ya. sampel Aceh yang gitu ya. istri yang mau bertahan itu, Oke, oke. gitu. Arahnya Iya, ke iya. situ Mas Ferdian. Tapi kalau misalkan Iya, Mas iya, paham, paham. Ferdian mencari apa ya, mencari membahas terkait tentang keharmonisan rumah tangga setelah di apa tuh di jinayah atau di apa eksekusi konun, akan sulit nanti menemukan objek penelitian seperti itu. Itu Iya, yang iya. saya tekankan, Mas Badrian. Kira-kira Mas Badrian Hmm. selama membuat proposal ini sudah mencari berapa orang, Mas Badrian, yang ditemukan, Mas Badrian? Yang baru saya ketemu kasusnya itu baru satu, Pak. Itu yang baru diizinkan untuk ini. Bukan Nah, diakses, terus tapi yang selesai bisa konun tersebut, dia masih sama istrinya atau sudah pisah, Mas Badrian? udah bisa. Oh, udah pisah ya. Sayang berarti. Mm-mm. Berarti nggak Tapi harmonis tuh kalau kayaknya kesimpulannya. Kalau sudah pisah nggak iya, harmonis rumah tangganya. iya, 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 iya. Tapi Atau, kayaknya pasti ada kasus yang nah, begitu pasti. monggo atau itu yang pertama sekali sebelum Mas Mm-mm. Badrian meneruskan itu nanti akan sulit kalau Mas Badrian bawa ke teori lapangannya nanti. Teori Iya, lapangannya iya. artinya apa? Kalau misalkan suami yang sudah atau istri yang sudah di jinayat, dieksekusi melalui putusan apa ya Mahkamah Syariah, kemudian dipulangkan kepada istri atau suaminya, apakah mereka bertahan dari keluarga tersebut? Mm. Tentu eh, ada yang memilih bertahan, ada yang tidak. Gitu. Nah, Mm-mm. kalau Iya. misalkan memilih untuk bertahan, apa alasannya? Itu baru bagus skripsinya. Tapi kalau misalkan mereka berpisah, itu kan kategori harmonis dalam judul ini kan sulit ditemukan, Mas Fadrian. Mm-mm. Terus, Iya, iya, oke, iya. itu yang pertama, Mas Badrian. Terus yang Mm-mm. kedua terkait dengan, nah, sependapat dengan Pak Nizar tadi, rumusan masalah ini apa ya, Mas Badrian? Mungkin setelah Sempro ini, Mas Badrian mengarahkan eh, ke
ke arah keharmonisan pasca putusan Mahkamah Syariah, itu akan lebih baik rumusan masalah diganti. Cukup dua saja, Mas Badrian. Nggak apa-apa, dua Iya, kita nggak masalahkan dua. Kalau tiga ini iya. terlalu banyak menurut saya. Nanti kewalahan Mas Badrian. Dari saya mungkin dua aja cukup. Selesaikan dua, selesai dua. Rumusan pertama tadi bagaimana bagaimana keluarga itu mempertahankan keharmonisannya setelah putusan konun. Terus yang kedua mungkin Mas konsultasikan dengan Ustadz Zainur mungkin boleh. Nah ini beliau top apa tuh penulis jurnal, penerima penghargaan juga. Mungkin digali Masya lagi Allah. Pak apa nih Ya. Pak apa tuh kemampuan Pak Zainur. Mas Badrian mungkin Mm-mm. bisa mengambil ilmu dari kemampuan Pak Zainur nanti. Baik, Pak. Terus oke, di tinjauan pustaka, Mas Badrian, di tinjauan pustaka di Mm. sini cukup 3 skripsi. Wah, bukan jurnal ya, ingat ya, bukan jurnal, Iya. skripsi ke atau tesis atau disertasi. Jelaskan apa perbedaan dan persamaannya skripsi yang Mas Badrian buat ini dengan skripsi yang sebelumnya. Itu harus muncul. Mas Badrian. Di sini hanya Mm. menjelaskan konteks skripsinya. Nah, terlebih di sini ada jurnal. Karena jurnal ini kalau kita bandingkan dengan skripsi, saya rasa jurnal boleh dibandingkan. Tapi yang akan lebih baik skripsi yang sama skripsi dengan atau tesis. Gitu ya, Mas Badrian ya, di tinjauan pustaka. Selanjutnya Mm. metode. Metode di sini mungkin dikonsultasikan lagi dengan Pak Zainur Rosid. Kalau memang metode penelitiannya lapangan atau empiris, Mas Badrian perlu lebih mendalami terkait dengan siapa saja. Atau mungkin ada jemaah Mas Badrian. Jemaah Mas Badrian yang pernah Iya, di iya. Konun, kemudian umroh bareng, harmonis. Wah, Masya Allah, itu cukup cukup Mm. serasa saya penelitiannya, Mas Badrian. Oke, saya rasa itu saja Mas Badrian, Mm. jangan banyak-banyak. Mungkin bisa nanti Mas Badrian. Ini saya rekam, nggak apa-apa nanti Iya, iya. dicatat dari hasil Baik, rekamannya. Yang paling utama itu terkait tentang judul dan apa tadi ya, Mas Badrian ya, rumusan baik, masalahnya. Apakah benar-benar baik. mereka itu bertahan harmonis? Terus daftar pustaka itu penting sekali. Ini saya nggak Iya, ada lihat kitab-kitab apa di iya. sini, kitab-kitab turos, kitab-kitab padahal fikih jinayah ini banyak Mm. kitab turosnya Mas Badrian. Iya, iya. Oke, Baik, saya baik, rasa baik. cukup Mas Badrian. Selanjutnya Iya. saya persilakan untuk Ibu Sunarti. 10 menit Bu Sunarti sudah siap. Baik, Pak. Bu Insya Sunarti Allah. pakai PowerPoint atau langsung seperti Mas Badrian? Boleh saya mungkin eh, kebetulan saya nggak bikin PowerPoint, Pak. Oh, nggak apa-apa. Katanya Saya nggak info ini, tapi saya pakai ini apa namanya pakai masukkan ke Word. Nggak apa-apa. oh berarti dijelasin aja Bu Sunarti. Baik, Saya mulai ya baik. hitungnya ya Bu Karena Sunarti. tadi nggak diinfo kalau Bu pakai PowerPoint. Atau- Pakai Karena PowerPoint lebih diinfo mudah saya mungkin bikin nih. dipakai PowerPoint nggak apa-apa. Iya, lebih mudah sebenarnya pakai PowerPoint. Baik, Pak. Saya mulai ya hitung Mungkin Bu Sunarti. Silakan Ibu. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nizar dengan Pak Fatul juga. Mohon izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya hari ini akan memaparkan sedikit terkait dengan apa sih yang judul yang mengapa saya ngambil judul yang saat ini saya sampaikan di proposal saya, yaitu terkait dengan kontribusi talent DNA sebagai living tools dalam meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia, tinjauan maslahah. Ya. Nah, dalam hal ini sedikit saya memaparkan, Pak, kenapa saya mengambil judul ini. Dengan fenomena masyarakat kita yang saat ini
terutama di kota-kota besar ya saat ini, khususnya di Surabaya ya karena saya berada di Surabaya juga. Nah, fenomena masyarakat kita pada dasarnya itu banyak mengalami mereka divorce atau perceraian itu dikarenakan banyak hal. Dalam hal ini yang paling terbesar, kemarin saya sempat showing ke KUA gitu ya, mencari tahu apa sih yang terbesar mereka ini dan melihat di pengadilan agama gitu ya. Ternyata mereka lebih banyak adalah dikarenakan baik secara finansial, kemudian hubungan yang tidak harmonis dikarenakan finansial, kemudian juga dikarenakan tidak keharmonisan karena missing dengan komunikasi yang mereka bisa jadi juga ada mengalami beberapa trauma masa lalu gitu ya yang berkaitan dengan kehidupan orang tua dan seterusnya gitu ya. Namun saya yang mengambil garis besar bahwasanya memang masyarakat kita ini terutama di Asia itu terbesar memang perceraian dikarenakan banyak hal yang termasuk juga perselingkuhan dan dalam hal ini gitu ya. Nah, bagaimana untuk mewujudkan keharmonisan sebuah rumah tangga gitu ya. Jadi di sini saya mengangkat tema ini karena saya sudah sebagai pelaku Pak. Jadi pelaku untuk sebagai konseling untuk talent DNA ini. Jadi di kami di ISQ ini kita memang saya mengambil assessment dengan talent DNA ini sebenarnya banyak bisa dipakai untuk semua apapun gitu ya, baik itu tentang prestasi corporate ya, corporate culture, perusahaan-perusahaan ataupun individu gitu ya. Tapi dalam hal ini memang saya mengambil khusus untuk yang keluarga gitu. Jadi pasangan. Ya. Setelah saya melihat bahwasanya di setiap menjelang pada saat calon pengantin, ya ini saya berbicara di awal dulu ya Pak, di calon pengantin gitu ya, itu memang mereka ada istilahnya pembinaan gitu ya, bukan pembinaan ya, apa ya kemarin itu istilahnya, diadakan seperti training gitu ya, training, tapi secara online maupun daring maupun ada yang offline gitu ya. Tapi setelah saya amati materinya apa sih yang terkandung, memang betul. Tapi secara implisit mereka itu tidak terlalu membebankan di situ gitu loh. Mereka tidak dibekali dengan baik gitu ya. Nah, padahal untuk membangun sebuah rumah tangga, mereka harus memahami apa sih yang menjadi untuk menyatukan keluarga ini kan tidak mudah. Jadi harus saling memahami talent mereka. Nah, di sini saya mengambil assessment dengan melalui talent DNA ini akan di-assess tuh calon pengantin. Ini berlaku bisa untuk calon pengantin, rumah tangga yang baru maupun yang lama pun itu bisa, Pak. Jadi saya kemarin sempat mengcoaching jadi dengan metode apa? Nanti kami setelah kita berikan assessment itu, maka kita akan coaching mereka. Nah, sehingga dia melihat apa sih yang menjadi kekuatan dia, kelemahan dia, saling antara pasangan ini bisa berkolaborasi dengan apa yang menjadi titik kelemahan dia, apa yang menjadi passionnya dia, gitu. Sehingga tidak terjadi missing di antara mereka untuk komunikasi dalam hal ini, gitu. Nah, dalam ini kan saya menggarisbawahi di situ bahwasanya talent DNA itu adalah sebuah alat life tools kita untuk memahami gitu ya, memahami dari segi apa, dari segi semua apa yang untuk membangun sebuah keharmonisan rumah tangga ya memang kita harus tahu nih merupakan alat pemetakan buat kita yaitu secara spontan ya berulang-ulang yang dilakukan maka itu menjadikan tools mereka di domain mereka yang dengan spontan akan keluar gitu Pak. Ya kalau di talent DNA ini kan memang ada 45 talent tapi ada 5 yang dominasi gitu ya. Yang top 10-nya berapa? Top 10-nya itu ada top 10-nya di situ, kemudian ada bottom talent-nya. Nah, di bottom ini adalah kelemahan mereka. Sehingga mereka tahu nih pasangan ini pasangan ini bisa saling menutupi mana yang mereka harus di-upgrade, mana yang harus mereka kita komunikasikan dengan baik.
dengan baik gitu ya. Nah, kemudian saya mengambil penelitian ini karena saya juga sering mengcoaching mereka yang mengalami divorce ataupun mereka yang mengalami ada keinginan untuk bercerai gitu ya Pak ya. Dan alhamdulillah itu sudah sering saya lakukan juga untuk mengcoaching mereka gitu ya. Nah, kita gunakan dengan kualitatif gitu ya Pak ya. Nah, langsung bertatapan muka dengan dengan peserta klien, namun bisa melalui online maupun offline. Ya, sedangkan untuk rumusan masalah, saya mengambil bagaimana sih pendekatan talent DNA ini bekerja dalam meningkatkan kualitas keluarga. Ya, tadi ya Bapak, saya biasanya mengcoaching mereka dengan hasil dari assessment dari talent DNA itu sendiri. Kemudian kita hasil dari assessment itu, maka kita sampaikan di situ, kita coaching mereka berdua gitu. Apa yang menjadikan apa namanya? Karena kecenderungannya itu kan pola pikir ya. Jadi kalau di kita itu ada mohon maaf nih, saya kok jadi belepotan banget ya. Jadi sebentar Pak. Udah sering dilakukan tapi kan rada-rada rada apa namanya, Grogi mungkin Bu. grogi nih sama Bapak ya. Jadi pada dasarnya Pak, jadi di dalam assessment nanti akan menghasilkan apa sih yang menjadi kekuatan para pasangan ini dan kelemahan para pasangan ini. Sehingga dengan adanya itu kita mudah untuk memapping mereka, mengarahkan mereka. Dan mengapa kok bisa jadi bahan toolsnya ya, karena domain mereka kalau kita bagi menjadi ada 3. Jadi drive, kemudian action, dan juga sociable. Jadi mereka nanti tahu nih domainnya mana nih dia, kekuatan dia di apa gitu. Nah, kelemahan dia di mana, sehingga nanti saling melengkapi di situ. Nah, hasil assessment ini nanti kita paparkan, kita sampaikan, benar nggak mengklarifikasi, benar nggak kalian seperti ini, dengan domain ini kekuatan kamu ini seperti ini gitu. Terus kamu ada yang mana di dalam 10 kekuatan tadi Pak, ada yang menjadi limiting belief juga kalau dia menggunakan dengan over gitu. Nah, apa itu? Ya, bisa jadi yang domain nomor 1 dan 2. Jadi ada assessment, mungkin saya bisa tampilkan yang dari hasil assessment-nya aja gitu Pak. Boleh Pak? Bentar ya. Jadi kalau sehingga nanti supaya ada gambaran gitu loh. Monggo Apa sih? Bu Senar, tidak apa-apa. Monggo Bu. Yeah, karena kalau ngomong seperti assessment-nya seperti apa sih gitu kan. Nah, ini kan jadi nggak ini. Makanya saya coba untuk memberikan seperti apa sih assessment-nya nantinya gitu ya. Dan ini sudah dilakukan oleh para kita sudah kerjasama dengan KUA yang ada di ini Pak, di sebentar ya, di Jabotabek gitu ya. Sebentar Pak, saya ambil assessment-nya ini. Contoh saja Pak dari Oke, ini saya talent DNA-nya. Jadi nanti masing-masing. Oke, ini kemarin sempat saya lakukan di KUA yang ada di sini ya. Saya bekerja sama dengan KUA di sini. Saya coba praktekkan langsung, gitu Pak. Nah, jadi calon pengantin itu saya assessment. Tapi ya saya ini jadi ambil aja yang ini Bu. Ya. Kelihatan ya? Ya, okay. Karena ini pakai PowerPoint, bukan PowerPoint Pak, pakai PDF. Nah, jadi ini adalah, ini saya kasih contoh punya Bu Sunarti, tapi bukan Bu Sunarti saya Pak. Namanya sama. Okay. Jadi ini adalah hasil dari asesmennya itu Pak. Jadi kita nanti ada 2, kita kategorikan ada 3 ya. Jadi domain kita ada di asesmen ini ada 3 kriteria, yaitu drive ya, kemudian network dan action. Nah,
masing-masing domain ini kita berikan warna biru, warna orange, dan warna merah. Nah, kemudian nanti ini adalah hasilnya, asesmennya. Apa sih yang menjadi kekuatan top 10-nya? Ada 10 top 10 yang menjadi kekuatan dia. Di bottom talent-nya adalah kelemahan atau perlu effort untuk menumbuhkan itu. Nah, ini kita biasanya, Pak, kalau kita assessment dengan pasangan, itu biasanya kelemahan pasangan ini pastinya akan mendapatkan ada di kekuatannya suaminya dan sebaliknya. Nah, sehingga dia memahami nih, apa sih? Oh, berarti saya memiliki, kenapa sih sifat saya itu tegas gitu ya, courageous gitu, bisa bekerja sama, kolaborator. Tapi saya nggak bisa, orang yang tidak memiliki genuine, tidak bisa berpura-pura gitu, Pak. Nah, disinilah yang kita akan bahas nanti kepada pasangan. Tapi bukan berarti nanti talent yang lainnya itu tidak berfungsi, tidak. Pastinya ada semuanya, karena ini ambil fitrah dari manusia, itu adalah fitrahnya adalah kebaikan. Dan Pak Ari mengambil ini semuanya, assessment ini diambil sebelumnya itu adalah anggukan universal dari buku beliau di tahun 2000 dan 2000 disempurnakan lagi tahun 2002, kemudian dijadikan digital seperti ini adalah di talent DNA ini. Nah, sehingga buku beliau itu ada kaitannya dengan Asmaul Husna. Jadi Oke, anggukan Bu universal Sudarti, ini. sepertinya kita Yeah. cukupkan dulu untuk presentasinya. Lanjut dengan tanya jawab saja ya Bu ya di Boleh monggo dalamnya Pak, di silakan. Ya. Oh, Mas Nizar. Bu Sunarti, nggih. Siapa? Terima kasih. Saya kira untuk masalah apa dengan yang Harmonisan. ngangkat talent DNA ini saya kira bagus sih. Ini belum kemungkinan besarnya terutama di Unisula belum ada yang ngangkat nampaknya untuk di syariah. Jadi cuman ada beberapa hal yang harus saya tanyakan, Oke, Pak. terutama nanti apa alur penelitiannya bagaimana itu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Siapa? Bu Sunarti ini nanti yang mau diteliti siapa dulu? Respondennya siapa? Oke, responden yang sudah biasa kita lakukan, Pak, Narti sendiri lakukan, itu contoh nih seperti klien-klien jamaah kita gitu ya. Jamaah kita itu biasanya saya langsung, kan kita berikan assessment, Pak. Kemudian nanti Iya. kita assess, kemudian kita langsung face to face seperti ini, kita adakan Zoom, kemudian Iya. kita coaching. Nah, kita coaching seperti kita tanya gitu ya. Oke, oke. Hasilnya itu Langsung, kita coaching gitu. oke, langsung saya itu aja. Mm-mm. Jadi respondennya adalah orang-orang yang pernah apa namanya bahasanya apa Handle, Bu di handle handle, sama di handle, Bu betul. Narti, Ya, tapi yang pasangan. semua Pak bisa. Jadi sebenarnya karena ini saya yang mengambil tema keluarga, jadi pasangan. Tapi Ya kalau kan? untuk assessment ini kan banyak Enggak, bisa ya. dilakukan per Maksud saya individu. yang mau jadi responden ini loh. Ya, Yang responden ini kan pasangan, berarti harus pasangan, ya betul. kan? Ya. Sejauh ini Bu Sunarti sudah mengasesmen berapa pasangan? Nggak Yang pasangan kehitung loh, ya Gi. Pak Yang ya. pasangan Ya, loh, Gi. ya nggak kehitung Pak. Banyak, Gi. Cuma akan Banyak, Gi. rata-rata ini. Jadi karena gini Pak, ada yang mereka mengalami mau perceraian, ada juga yang mereka tidak keharmonisan, Oke. kemudian ada juga yang baru mau menjalani hubungan. Nah itu juga kita bisa assessment itu gitu Pak. Jadi Oke. semua bisa masuk. Yeah. Karena banyak ya. Berarti kan Yeah. artinya dari responden yang mau Bu Narti teliti ini kan banyak sekali kan. Yeah. Nah, maka bisa nggak mungkin ini saya apa namanya mengarah saja nanti. Yeah. Jadi bisa nggak nanti Bu Narti kira-kira Yeah. yang paling dekat. Yang pertama tadi jelas kategorinya pasangan ya, harus pasangan ya. Betul. Jadi bukan orang sendirian atau orang belum punya istri, belum punya suami atau suaminya tok, istrinya nggak di talent DNA misalkan gitu. Jadi Kalau misalnya diinginkan bisa Pak. maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita mau assess pasangan bukan dengan pasangan juga bisa.
Ya, bukan gitu maksud saya. Kalau saya Oke, assessment oke bisa, tapi oke. untuk yang jenengan jadikan responden ini loh, Angkat itu ya pasangan, kan? betul. Nah, Oke. yang jenengan jadikan responden ini harus Ya, pasangan yang benar-benar sudah pernah di asesmen oleh Bu Narti ya, apa dua-duanya, suami ya, maupun istrinya. Ngoten nggih. Itu ya, yang pertama. Nah, itu kan jumlahnya banyak, ternyata kan masih banyak, Bu. betul. Nah, di antara sekian banyak calon responden itu, Mm-mm. menurut Bu Narti yang paling apa ya menarik untuk diteliti itu yang kategori yang gimana? Atau yang mau cerai kah? Atau yang baru mau bangun rumah tangga kah? Atau gimana? Ya, dia rata-rata mereka yang sudah mengalami keombang-ambingan dalam rumah tangga, misal perselingkuhan, atau juga Oke, ada yang perceraian yang mendekati nah, oke. perceraian itu. Berarti gini Bu, berarti judulnya, jadi gini, maksud saya gini Bu Narti. Ya, Maksud saya, terutama kan memang Bu Narti juga, saya baca proposalnya kan mengangkat tentang masalah di Indonesia itu termasuk yang besar itu adalah masalah perceraian ya. ya, Nah, menurut saya judul ini nanti lebih baiknya ya, ya, kontribusi talent DNA sebagai living tools dalam meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia. Tapi bukan tinjauan maslahat, Bu. Saya kurang setuju kalau pakai tinjauan maslahat. Tapi oh memang ya, benar-benar saya ingin benar-benar ini murni talent DNA-nya yang diangkat. Nah, nanti di judul itu ditambahi redaksi. Saya lebih senang kalau respondennya itu benar-benar orang yang sudah benar-benar ada masalah di keluarganya. Masalah ya, yang lumayan rumit ya, terutama betul. perselingkuhan tadi misalkan. Nah, sehingga talent DNA ini benar-benar apa ya, dari masalah besar yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama tingginya angka perceraian itu, talent DNA benar-benar hadir untuk bisa membantu mengatasi masalah itu. Maksud saya gitu, Bu. Paham nggih? Ya, paham, Nah, paham, Pak. maka Paham. respondennya harus dibatasi tidak semua. Tadi kan pertama dibatasi pasangan dulu. Oke. Ya, Setelah semua pasangan ternyata saya tanya Bu Narti tadi ada berapa responden? Ternyata banyak masih. mm-mm. Ya, Nah, Pak. karena masih banyak dibatasi lagi yang paling menarik ternyata Bu Narti bilang yang sudah ada masalah. Nah, itu Hmm. makanya kontribusi talent DNA dan sebagai living tools dalam Dalam meningkatkan mungkin bukan kualitas. meningkatkan kualitas keluarga atau mungkin bisa lebih spesifik mencegah perceraian mungkin atau Hmm. mengatasi permasalahan dalam keluarga. Itu Bu. Ya, ya, Karena ya. gini, kalau saya terus terang kalau pakai redaksi meningkatkan kualitas hubungan kualitas keluarga, nanti bayangan saya, guys, saya nggak tahu mungkin Bu Narti sudah punya gambaran saya nggak tahu. Tapi bayangan saya itu nanti Bu Narti akan kesulitan karena istilah meningkatkan itu kan berarti ada titik yang lebih rendah menuju titik yang lebih tinggi kan gitu. Nah, Ya, Bu ya, Narti sebelumnya menentukan sudah itu. itu. Nah, Bu Narti menentukan itunya gimana? Nah, itu kan jadi artinya kalau Bu Narti menganalisa, oh ya ini ada peningkatan, tapi ternyata tidak, Bu Narti tidak menentukan titik rendahnya mana, titik tingginya mana. Nah, itu kan nanti kesulitan. Kok saya lebih seneng kalau misalkan nanti monggo nggih. Ini Ya, Mas Badrian sama Bu Narti, sebenarnya proposal ini sebenarnya adalah mencoba untuk mengambil perspektif dari dosen penguji. Oke, ya, mencoba untuk mengambil perspektif dari dosen penguji tanpa sedikit pun untuk menyisihkan saran dari dosen pembimbing. Nggih. Jadi siapa? jadi apapun itu proses di dalam skripsi ini, baik munakosa, sempro atau apapun, itu sebenarnya eh, saran paling penting itu dari dosen pembimbing. Dosen Ya, penguji itu sebenarnya hanya untuk menguji saja. Kalaupun nanti saran dari dosen penguji nggak dipakai itu sebenarnya nggak masalah. Meskipun nanti kalau ketemu lagi akan ditanyakan loh kok dulu saya sarankan gini kok nggak dipakai misalkan gitu. Harus punya alasan. Nah gitu ya. siapa? Artinya Ya, nanti apa yang saya sarankan ini monggo dikonsultasikan sama pembimbing, ya, sama pembimbingnya Pak Nizar kok menyarankan lebih spesifik ke ini misalkan bukan meningkatkan kualitas ya, keluarga dan tidak pakai tinjauan masalah tapi memang benar-benar murni apa jadi nanti gini Bu di teorinya Pak Ari berarti. iya, Pak. Nggih, Betul. teorinya di bab 2-nya itu benar-benar bahas tentang temuannya Pak Ari itu tadi. Terus Ya, kemudian di bab 3-nya benar-benar data dari keluarga-keluarga yang hampir cerai itu tadi atau udah kena masalah yang sudah di assessment pakai talent DNA ini. Ngoten Bu ya, gambaran Pak. saya. Nggih. Siapa? Nanti monggo untuk rumusan masalahnya monggo nanti di
apa dikembangkan sama Pak dosen pembimbing kalau memang saran saya ini disetujui. Tapi bagi saya itu lebih ini sebenarnya menarik gitu. Artinya sebenarnya itu talent DNA itu bisa kalau kesimpulannya gitu dari apa yang saya sampaikan. Talent DNA itu sama-sama eh, fokus kajiannya atau fokus penelitiannya adalah talent DNA. Ini bisa dikaji dari banyak skripsi Bu sebenarnya Bu. Banyak skripsi sebenarnya. Nah, Gunarti ngambil salah satu sudut pandang, yaitu talent DNA sebagai living tool dalam mencegah perceraian kah, atau mungkin mengatasi Ya, masalah dalam ya. keluarga lah itu. Itu yang Ibu teliti. Nanti ada juga mungkin yang meneliti tentang ini, yang mungkin sudah tahu tahu ranknya mana titik rendah, mana titik tingginya misalkan gitu, sehingga dia bisa membuktikan apa namanya analisisnya bahwasanya ini memang meningkatkan kualitas keluarga gitu. Barangkali mungkin bisa dengan tinjauan lain dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebenarnya Bu yang bisa diteliti Iya, kalau kalau mau fokus ini. Mungkin itu saja iya, Bu. Yang lainnya iya, redaksional mohon ya artinya typo dan itu iya. monggo diperbaiki. Itu saja. Ya, itu mungkin izin ngapunten Pak. Nggih, Izin sebenarnya kemarin itu saya sudah tidak pakai tinjauan masalah Pak. nggih. Masalah ya. Iya, Karena nah Pak Ardi menyampaikan mengarahkan kita kan eh, dalam hal ini ya apa namanya Unisula kan Pak ya. Jadi iya, agama gitu kan. Ya harus ada itunya Bu gitu. Kalau saya nggih, memang murni awalnya memang murni ini Pak. Jadi nggih, yang di atas aja kemudian nggih, tidak ada tinjauan maslahat. Jadi yang duh saya oh gitu ya Pak. Iya Bu. Jadi akhirnya ditambahkan itu tadi. Jadi nggih. meranahnya itu ada kaitannya dengan kemaslahan gitu Oke, loh Pak. Gitu. sebenarnya masuk akal yang apa namanya yang disarankan oleh Pak Ardi sebenarnya masuk akal. Nggak masalah sih misalkan ada tinjauan masalah nggak masalah. Artinya kan nanti jadi rumusan masalah yang kedua, ya kan? Tapi Iya. saya ingin menekankan sebenarnya ini adalah fokusnya itu tadi untuk Iya. mencegah perceraian karena itu yang masalah rumit benar-benar rumit di Iya. Indonesia itu memang terutama Iya untuk Pak. prodi kita itu. Jadi monggo kalau ini misalkan nanti pakai Iya tinjauan Pak. masalah buat nggak masalah. Nggak masalah sebenarnya sebagai apa ya teori yang memang benar-benar asalnya dari hukum Islam kan gitu sebenarnya. Iya. Iya. Meskipun kalau misalkan ini fokusnya di talent DNA misalkan gitu, nanti di talent DNA apakah ada dasar-dasar Islamnya itu sebenarnya juga bisa. Oke. Dalilnya apa misalkan diambil dari teori mana misalkan itu juga bisa atau pakai ini tadi apa namanya respondennya adalah respondennya adalah pasangan suami istri yang beragama Islam, nggih. Nah, itu kan juga sebenarnya fokus kajian kita sebenarnya kan itu. Tapi Iya. monggo nanti lebih panjangnya, nggih, lebih panjangnya bisa bisa didiskusikan sama Pak dosen pembimbing sama Pak Ardi, apakah perlu tinjauan maslahah untuk permasalahan yang memang itu sebesar ini, tapi kalau memang perlu nggak apa-apa, saya juga tidak akan mempermasalahkan. Yang penting itu Siapa? tadi Siapa? fokusnya itu tadi. Nonton Bu Jadi Narti. salah satu ini ya Pak ya, fokus ke salah satu ini ya, tema yang tadi ya Pak, Ya, atau mengangkat nggih, benar. perceraian atau apa Nggih. gitu Jadi nih. mencegah perceraian, nggih. Karena kan Iya, ada kalau mencegah perceraian. kalau Bu Narti masih ingat nggak mungkin hitungannya ada berapa responden kira-kira kalau misalkan Bu Narti fokusnya di situ dapat responden berapa? Kalau perceraian yang benar-benar berat karena kemarin juga baru saya nanganin itu ya kalau 10 ada lah Pak. Nah, kalau 10 ada masuk Bu, artinya ya udah nggak apa-apa itu aja. Nggih. Hmm, Nah, artinya kan nggak terlalu besar nih kan apa ya, responden yang kita teliti, tapi 10 itu memang benar-benar Ibu nanti mau mau apa namanya nyorot bagaimana perubahan dia setelah di apa asesmen. asesmen pakai tren DNA ini. Ya, Pak. Siapa? Tentu, nggih, nggih. Iya, siapa? Nggih, ngoten cukup. Selanjutnya Pak Fadlur monggo. Oke, udah diborong Pak Nizar, Bu Sunarti, gimana? Oke, Bu Sunarti, mungkin sedikit saja ya dari saya. Saya Ya, pikir Pak. talent daerah ini tes DNA benar-benar loh Bu Sunarti. Dites Bukan, Pak. darahnya, kemudian dilihat kecocokannya, kemudian, oh ini nggak cocok ini.
Ternyata ini ada drive, network, sama action. Jadi Ya, singkatan ternyata. ya Pak. Loh, dari singkatan saya tertipu. Kalau benar-benar nanti itu DNA-nya dites, kemudian saya dan istri saya tidak Ya saya cocok. lupa Pak, saya menjelaskan harusnya apa sih Ah, itu DNA gitu ya lah tadi ya ya, harusnya itu. harusnya. Iya Pak, Kalau kita betul. baca dari awal, wah, berarti mengerikan skripsinya untuk proposal Kemenak atau proposal dikti bisa Iya masuk Pak. ini. Itu karena saya lihat Pak Fatur grogi, jadi ngomongnya jadi belepotan. Padahal saya sudah atur itu Pak. Apa saya harus jelaskan dulu nih talent DNA itu apa sih gitu. Enggak, gitu. Harusnya, nah itu yang muncul. Nah, begitu kan udah ngerti Bu Sunarti ya. Di awal harus Iya Pak. dimunculkan itu. Iya Nah, iya Pak. apa Iya itu Pak. supaya apa tuh namanya tuh pembaca itu gak salah paham. Iya Nah, di Bu siap Pak. Sunarti malah memaparkan data-data dulu. Data-data itu bagus Bu Sunarti, tapi konsepnya dulu di awal kita Iya harus iya Pak. jelasin Iya. itu. Jadi latar belakang masalah, latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian yang penting juga. Kenapa Bu Sunarti ngambil apa ini Latar pemikiran Pak Ari ini. Ginanjar Agustin ini? Nah, itu yang harus muncul di latar belakang Bu Sunarti. Kenapa pakai Pak Ari Ginanjar Agustin? Kenapa tidak love language? Nah, saya punya penelitian love language. Nah, kenapa nggak itu yang dipakai? Kenapa penelitian Pak Ari Ginanjar? Nah, itu muncul di latar belakang Bu Sunarti. Harusnya itu yang muncul. Ya, Itu ya, Bu Sunarti ya. presentasinya yang salah itu Pak, harusnya dari step-stepnya awal itu. Ah, Sebenarnya udah tertulis itu Pak. Aduh Nah, ya kenapa Bu Allah. Sunarti makainya Pak Ari Ginanjar? Ya, karena beliau juga sebagai guru saya ya, dan memang kita sudah melakukan Pak itu, Oke, udah bukan itu melakukan. jawabannya Bu yang diminta oleh Oh skripsi. ya, Yang diminta di skripsi di latar belakang harusnya apa? eh, oke, latar belakangnya kenapa sih mengangkat tema ini gitu ya Pak ya? Nah, ini Ya, ada di karena halaman 7, Bu. Sebenarnya jawabannya udah ada di halaman 7 di paragraf kedua halaman ke-7. ya jadi pada dasarnya eh, karena menghadapi kenyataan bahwasannya eh, maksudnya tadi pertanyaan karena kenapa kok ngambil tema talent DNA gitu ya Pak ya? Ya, kenapa mengambil pemikirannya Pak Ari Ginanjar dalam apa tuh talent DNA? Ini kan Tema sumber talent talent DNA. DNA kan spiritual DNA awalnya ya Bu ya. Ya, ya, Kemudian jadi dikerucutkan lagi ke talent DNA. ya karena talent DNA itu sebagai live tools-nya yang saat Oke. ini Pak digunakan untuk memetakan Hmm. nilai-nilai secara spontan dengan Mm-mm. serta konsep nilai-nilai fitrah dalam diri manusia secara sistematis. Nah, Yang itu tuh. dimiliki oleh semua orang itu memiliki itu karena spontan dia. Nah, diulang-ulang, berulang-ulang, repetition sehingga menjadikan itu tanpa dia sadari potensi-potensi itu akan keluar. Jadi sebenarnya talent DNA itu banyak. Namun yang Hmm. domain itu mana sih ada 10 top 10 tadi yang saya paparkan di awal tadi. Nah, Oke. itulah yang menjadi kekuatan mereka gitu, Pak. Oke, Gitu. nah itu yang harus kan sudah ada ya Bu Sunarti ya, berarti itu Ya, kenapa ada Pak. memilih talent DNA. Talent DNA. Terus ada yang sangat menjanggalkan Bu. Coba Ibu Apa itu, lihat Pak? di daftar pustaka. Nah, di Daftar daftar pustaka, pustaka oke. itu saya tidak lihat, kan ini menggunakan pemikirannya Pak Pak Ari. Dr. Ari Ginanjar. Tapi di Ya, daftar pustaka ini tidak ada Pak Ari Ginanjar, buku Pak Ari Ginanjar tidak ada. Nah, bagaimana Bu oke. nanti menjelaskan Jadi itu? terkait dengan daftar pustaka, Pak, karena Mm-mm. memang talent DNA ini kan hasil dari buku Bapak Ari yang mana buku pertama 2000 Mm-mm. diterbitkan yang Mm-mm. mana ada istilahnya anggukan universal yang mana itu bersumber dari Asmaul Husna. Beliau Mm-mm. angkat dari tema buku itu. Kemudian Mm-mm. disempurnakan lagi buku yang kedua yaitu di tahun 2002. Nah, Mm-mm. secara era digital sekarang, maka diangkat, di-compare lah semuanya itu menjadi tools-nya yang saat ini secara digital, yaitu talent DNA itu, Pak. Nah, Mm-mm. kalau untuk pemaparan, kenapa sih referensinya harusnya kan pakai ini ya, Pak ya. Nah, kita adanya itu template-nya itu ada di apa ya,
video Pak, video Hmm. YouTube gitu, itu yang memaparkan terkait dengan talent DNA itu. Nah, saya masih belum bisa, apakah saya cukup bisa menampilkan itu atau bagaimana ya Pak? Saya kurang bisa mengerti juga Untuk bagaimana footnote caranya. video ya, Bu Sunardi Iya, ya? iya Footnote, betul. footnote video. Jadi nanti ada pemaparan Bapak yang menjelaskan terkait talent DNA. Kenapa sih latar belakangnya talent DNA ini itu detail Pak di situ juga gitu. Nah, tapi bentuknya adalah video yang mana nanti video itu memang ada di YouTube kami, YouTube di ISQ gitu Pak. Oke. Eh, kalau mungkin kalau Kalau di buku ada, buku kalau di buku dalam ada. bu, coba dilihat di dalam buku apa ya, buku petunjuk. Kalau misalnya belum ada, mungkin yang pertama sekali ya, Bu Sunarti ya, Mm-mm, yang kalau mm-mm, misalkan video memang kalau belum ada ya, cara saya misalkan dari podcast, Bu. Saya sering ngambil dari podcast juga. Podcast misalkan mm-mm. podcast Deddy Kobuzer, podcast Deddy Kobuzer tuh ada pembicaranya di situ. Ya, Nah, biasanya saya tulis nama tempel dulu. link, Hah? tempel link bukan? Oh, Tempel link bukan. kan? Bukan seperti itu, Oh, Bu Sunarti. Kalau gimana Pak? misalkan menelpon video dari YouTube. Memang linknya Mm-mm. ada. Pertama kita buat dulu nama channelnya dulu. Oke, Nama channel atau nama kreatornya. nama channel. Kemudian judulnya. Oke, Pak. Nama Bentar, Pak. kreator, koma Bentar, Pak. judul. Nah, kemudian akses. Bentar, Pak. Artinya akses kapan Ibu Sunarti nonton video tersebut. Nama kreator, kemudian apa Pak tadi Pak? Judul Oh videonya, judul judul video, video. Kemudian akses kapan Ibu menonton. akses. Oke. Kalau Terus baru sifatnya dia linknya. publik Pak? Hah? Kalau sifatnya dia publik, bisa dipublik gimana? Bukan Ibu Sunarti kapan menonton melihat video itu. Eh, Oh, jadi berarti eh, nggak harus ini kan? Maksudnya nggak sesuai dengan. terikat, ya, Terus baru linknya terakhir. Nah, itu mungkin solusi dari saya ya, Bu Sunarti ya. ya Pak. Itu biasanya kalau memang itu untuk mengutip video, nama kreatornya, kemudian judul videonya, kemudian bisa YouTube video atau kok judul, kemudian YouTube video, sumbernya dari mana, atau misalkan kalau bukan dari YouTube, dari Facebook. Facebook video atau manapun atau dari Netflix misalkan bisa juga seperti itu, kemudian koma tanggal nontonnya kapan, kemudian baru link YouTube-nya. Nanti Kak, setahu saya seperti itu. Tapi kalau dalam buku itu kalau tidak ada, tapi dilihat dulu buku ya Bu Sunarti ya. Ya Pak. Nah, nanti baru gunakan seperti itu. Itu yang untuk footnote, pengutipan footnote. Tapi di Pak Ari Ginanjar kan punya buku, Bu. Ya Pak. Setidaknya munculkan juga beliau di apa tuh namanya footnote, footnote Ya. dan juga di dalam daftar daftar bacaan Ibu. Harusnya kan Ya. itu memang apa tuh namanya tuh pemikiran dari beliau. Akan asal muasal teori Ya. DNA ini ke dari beliau. Nah, itu Ya. harusnya dimunculkan di dalam bahan bacaan dari Ibu Sunarti sendiri. Ya Pak. Terus terkait talent DNA. Talent DNA ini kan bentuknya asesmen, laporan, kemudian webinar atau training ya, Bu Sunarti ya. Ya Pak. Nah, Coaching. di situ dari asesmen, laporan, webinar, tentu Bu Sunarti punya apa tuh namanya itu data terkait tentang apa ya namanya, yang pernah ikut dan Hmm. setelah ikut dan sebelum ikut trainer. Ya. Nah, Ada Pak. benar, Bu Narti punya kan itu ya, Bu Narti. Nah, Ada harusnya itu tulisannya. dimunculkan juga, Bu Narti. Hmm. Yang dimunculkan di latar belakang bukan hanya negeri jiran, perkawinan, perceraian tercatat berapa. Nah, yang itu boleh, boleh dimasukkan. Tapi Oke. yang ini, yang dari hasil training Bu Sunarti ini mungkin bisa dimasukkan. Tingkat keberhasilannya, nah, itu yang saya Ya, masukkan. ya. Tingkat keberhasilan dari talent DNA ini. Hmm. Nah, misalkan Kalau dari tingkat Bapak keberhasilan ngapunten, ini, peneliti, misalkan dari paragraf terakhirnya, dari tingkat keberhasilan talent DNA ini, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini nih, seperti ini, Bu Sunarti.
Nah, Hmm. dibandingkan penelitian yang lain. Oke, itu yang paling paling saya tekankan, Bu Sunarti, terkait tentang yang pertama tadi itu terkait dengan bukunya Pak Ari Ginanjar. Kemudian latar belakang itu jangan sampai di latar belakang itu terlalu kepanjangan kalau menurut saya Bu Sunarti. Sehingga ini halamannya terlalu berlebih. Di latar belakang itu yang paling penting yang pokok-pokoknya saja. Siapa? Contohnya misalkan ini ya Bu Sunarti yang paling nggak penting itu apa? Di paragraf awal. Hmm. Keluarga merupakan unit terkecil menjadi pondasi utama. Itu kan paragraf yang tidak penting. Semua skripsi pasti dimulai dari itu. Skripsi syariah, skripsi hukum keluarga itu awalnya itu semua. Sampai-sampai dosen itu pasti muak lihat itu Bu Sunarti. Jadi Gitu ya Pak munculkan ya. sesuatu yang Beda ya apa Pak. itu Yang beda menggelegar ya. gitu Bu Sunarti. Baik Pak. Nah, Yang itu. beda. Jadi simpel aja Bu Sunarti, munculkan Baik. rumusan masalah di latar belakang itu apa masalahnya? Kenapa Bu Sunarti kenapa harus mengambil teori Ari Ginanjar atau pemikiran Ari Ginanjar? Kemudian apa perbedaan apa ya? Apa kontribusi dari skripsi ini? Nah, itu di bagian akhir. Cukup tiga itu saja, mungkin 3 halaman atau 4 halaman cukup untuk latar belakang, sehingga bisa dipadatkan latar belakangnya. Halaman. eh Terus, oke, udah Pak, disampaikan Pak Nizar sebelumnya terakhir yang. mohon izin Pak. Oke, Mohon silakan Bu izin Pak. Sunarti. Tadi kan kalau kan ini kan dengan pasangan dengan case gitu ya yang Hmm, akan hmm, dimunculkan. Maksud saya pada saat kita melakukan assessment itu bisa jadi banyak banget orang-orang. Namun hmm, memang tidak secara spesifik mereka pasangan bisa untuk umum. Nah, cuman memang hmm, saya angkat ini kan dengan pasangan. Nah, hmm. kalau hasil asesmennya saya harus mengumpulkan pasangan itu Oh, bukan, bukan. Bukan itu maksud atau saya, Bu Sunarti. gimana, Maksud saya gini, Pak? tingkat keberhasilan asesmen, Oh, tingkat tingkat keberhasilan keberhasilannya dari dulu. Di setelahnya latar belakang tingkat ini. keberhasilannya. Baru Oh, nanti di bab 3 tidak hilang intinya dari apa tadi itu, Bu Sunarti. Eh, asesmen Asesmen yang adanya perpasangan tadi. pasangan. Jadi tingkat yang di latar belakang ini umumnya secara keseluruhan tingkat keberhasilan dari apa tuh talent DNA ini. Nah, setelah itu di bab 3 baru perpasangannya lebih khusus lagi. Nah, kalau Hmm, untuk mendapatkan perpasangan kan butuh penelitian. Nanti ya. kan butuh penelitian. Nah, itu yang perlu didalami. Terus terakhir, ya ini sama dengan Pak Nizar tadi, Bu Sunarti, metode penelitian. Nah, itu mesti harus apa tuh ditekankan jumlah dari narasumber yang akan bobot dan bibit narasumber yang Bu Sunarti nanti apa tuh ambil sampelnya itu. Kata Bu Sunarti ngambil 10 orang, harus ditentukan bobot bibitnya seperti apa. Misalkan Hmm, narasumber yang ingin diambil itu memang tingkat akan perceraiannya lebih tinggi atau bagaimana atau memang krusial yang harus diselamatkan. Nah, itu mesti eh, di apa tuh diperjelas dalam apa tuh namanya tuh mengambil narasumbernya nanti. Itu Bu Sunarti. Tadi sudah dijawab Pak Nizar, ada 10 narasumber, Bu Sunarti ya. Ada hmm, 10 narasumber yang akan diambil sudah dijawab. Kemudian saya tambahkan untuk memperjelas sebelum penelitian ini dilanjutkan, Bu Sunarti harus memperjelas kriterianya dari 10 narasumber itu bagaimana. hmm. Terus terakhir Bu Sunarti ada yang terbalik ini, sistematika penulisan dengan daftar pustaka itu kebalik ya, kayak posisinya terbalik ya Bu Sunarti ya. Daftar pustaka sementara itu harusnya di akhir tanpa sementara. Ini saya tampilkan. Mungkin kita berbeda atau Bu Sunarti yang sudah apa ya, berbeda. Nih saya tampilkan ya Bu Sunarti yang dibagikan ke saya. Ini kan di sini daftar pustaka sementara. Setelah itu muncul tiba-tiba sistematika penulisan. Harusnya daftar Ya, ya, pustaka ini ya. tidak pakai sementara, kemudian sistematika ini naik ke atas Oh, baik Pak. sebelum daftar pustaka. Gitu ya, Bu Sunarti Ya, ya. ya Pak. Iya Pak. Siap.
Oke, saya rasa cukup itu. Teman-teman yang di sini nanti mudah-mudahan bisa melanjutkan proposal skripsinya dibimbing oleh yang para ahlinya. Pak Ardi juga ahli, Bu Sunarti bisa mengambil menggali informasi atau teknik penulisan dari Pak Ardi. Mudah-mudahan ini tembus Sinta I- satu bisa juga nanti tembus Ini ke ya, Scopus. Pak Fat, Oke, mohon Mas. izin, Mas. Bu Sunarti dan Mas Badrian, setelah ini monggo semua masukan dari dosen penguji dikonsultasikan ke dosen pembimbing, nggih. Oke. Apakah Baik, apa namanya diterima atau tidak. Nah, nanti eh, kalau diterima ya berarti segera dilakukan revisi sesuai dengan syarat penguji. Kalau tidak diterima, nanti jenengan harus memperkuat alasannya, ya, memperkuat alasannya. Oh, jangan itu nggak relevan. Misalkan saran dari dosen penguji nggak apa-apa. Yang penting jenengan perkuat alasannya, jenengan simpan. Kok kenapa Pak kok nggak itu? Nanti gini. Nah, itu nanti barangkali mungkin jenengan penguji ketemu sama dosen penguji yang sama dengan pas seminar proposal, jenengan sudah menyiapkan jawaban itu. Ya, Ya, Pak. itu. Oke, gitu baik. aja Pak Pat, cukup. Bu Sunarti, Mas Petrian, terima Oke, kasih banyak. Pak. Siap. Ya, Kita akhiri dengan Tunggu. bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. warahmatullahi